Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Itu doa saya bersama dengan Bung Saididu, Manusia Merdeka Saididu. Bang Saididu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang kita bicarakan beberapa bulan lalu akhirnya mulai satu persatu bermunculan ya. Ini berkaitan dengan waktu itu kita khawatirnya para BUMN kita ini nggak bisa bayar utang, default ya. Kemarin kan Waskita Karya nih, disebutkan kemarin juga pengakuannya mereka punya utang sampai 90 triliun. Nah ini sekarang sebagian dari utang ya, jadi karena dari total 29 triliun utang ke bank-bank itu, 21 triliun diantaranya itu direstrukturisasi. Dan yang sudah mencapai komitmen itu ada 7 bank, di luar bank-bank nasional ternyata ada bank-bank daerah tuh. Ada Bank Jabar dan Banten, ada juga Bank DKI. Ini apa dampak dari restrukturisasi ini? Pertama tentu terhadap waskitanya sendiri dan juga kepada bank-bank yang harus melakukan restrukturisasi utang ini. Saya pikir saat ini seluruh perbankan, terutama perbankan bank BUMN, itu habis waktunya untuk melakukan restrukturisasi utang-utang BUMN. Kenapa? Karena hampir semua BUMN menghadapi persoalan likuiditas. Nah, perlu diingat bahwa restrukturisasi utang itu adalah untuk menyelamatkan kedua belah pihak, yaitu penerima kredit dan pemberi kredit. Tapi dua-duanya merugikan kedua belah pihak juga. Kenapa? Karena perbankan akan menghadapi masalah karena dia yang menghadapi perlambatan likuiditas. Apa tuh restrukturisasi sebenarnya? Adalah perlu diingat bahwa restrukturisasi ini tidak memperbaiki neraca perusahaan. Dia hanya memperbaiki cash flow perusahaan. Jadi kalau utangnya Waskita Karya 90 triliun tetap 90 triliun. Bukan berarti restrak dia berubah. Tapi restrak ada dua kemungkinan terjadi. Satu adalah pengurangan suku bunga, yang kedua adalah pengunduran waktu pembayaran atau kombinasi dua-duanya. Di situ biasanya negosiasi yang paling alot. Yang problem kalau di BUMN itu adalah karena kalau ada intervensi dari atas. Itulah saya kemarin waktu yang mengumumkan restrukturisasi adalah wakil menteri itu saya was-was bahwa ada intervensi. Kalau ada intervensi dan itu menyebabkan terpaksanya bank untuk melakukan restrak, maka itu bisa potensi dianggap merugikan negara. Jadi saya ingin mengingatkan bahwa jangan sampai ada intervensi untuk melakukan restrak keuangan, biarkan dia proses bisnis to bisnis, karena kalau itu terjadi maka itu merugikan keuangan negara dan bisa dianggap sebagai korupsi, karena umpamanya contohnya mengurangi suku bunga dengan tekanan. Jadi saya heran sekali kemarin wakil menteri BUMN yang kebetulan dia juga bekas dirut bank turun mengumumkan ini tidak ini bisa melanggar GCG karena tidak boleh sama sekali ada intervensi dari pihak luar dalam rangka restrukturisasi kredit terhadap perbankan terhadap debitur. Itu kira-kira. Nah, tapi saya yakin Mas Sergio sekarang restrukturisasi kredit ini saya yakin berlangsung di hampir semua BUMN. Saya yakin. Ini baru yang muncul ke publik baru Waskita Karya ya. Nah, yang problem adalah kalau yang perusahaan tertutup itu tidak wajib mengumumkan. Jadi umpamanya Pertamina, PLN, Angkasa Pura, Pelabuhan. Nah, kalau Waskita Karya karena dia TBK maka dia wajib mengumumkan. Jadi bisa saja sudah terjadi restrukturisasi. Nah, di berbagai bank BUMN. Nah, BUMN. Dan saya memang kita dulu Mas Hersus sudah menyatakan bahwa tahun 2001 adalah tahun proyek mangkrak. Itu tahun 2001. Nah, sekarang saya bilang tahun 2022 kalau nggak waspada itu tahun runtuhnya BUMN. Itu kalau nggak waspada. Nah, kita lihat, kita bisa bayangkan bahwa hampir semua BUMN sekarang
terutama yang terkait dengan jasa, itu mengalami penerimaan yang sangat turun, sehingga kemampuan untuk membayar sangat rendah. Tapi sementara pihak dia tetap dipaksa untuk melakukan investasi seperti bandara, jalan tol. Padahal itu saya yakin itu betul-betul proyek yang betul-betul tidak ada harapan dalam waktu 3-5 tahun ke depan. Tidak ada harapan untuk secara ekonomi. Itu Mas Hersut. Jadi artinya menurut Anda meskipun dia mendapatkan restrukturisasi, tapi itu bukan berarti menyelamatkan keuangan Waskita Karya ya, apalagi kalau kemudian Waskita masih dibebani proyek-proyek penugasan yang direncanakan oleh pemerintah. Ya, saya itu hanya memundurkan waktu pembayaran, tapi di neraca utang tetap tinggi, hanya memperbaiki neraca. Neraca itu ya tidak merubah indikator-indikator dalam keuangan, jadi CAR apa segala itu tidak berubah. Yang hanya berubah adalah cash flow. Nah ini yang menyebabkan saya bilang penyakit di sektor real, di BUMN sektor real sudah dialihkan menjadi penyakit di perbankan. Itu kan mengalihkan penyakit sebenarnya. Jadi karena sektor real ini sudah tidak bisa membayar utangnya, maka bank harus ikut menanggung. Nah, problem di perbankan adalah bahwa dia yang harusnya menerima cicilan utang mundur ke belakang, dan itu memang biasa dilakukan. Tapi problemnya adalah kalau terlalu banyak dilakukan restruct, maka kesehatan perbankan bisa terganggu. Nah, kita harus paham juga bahwa saya yakin hampir semua pinjaman ke BUMN itu adalah dari bank BUMN. Itulah kenapa saya was-was sekali kalau BUMN goyang, karena pasti yang akan goyang berikutnya adalah perbankan. Pasti akan goyang berikutnya ya perbankan. Dan saya punya keyakinan juga bahwa penugasan yang proyek-proyek yang tidak layak kepada BUMN, pasti juga ada penugasan tanda kutip pada perbankan untuk membiayai, walaupun tidak layak. Nah, ini yang bahaya. Jadi akan kena perbankan, akan kena juga BUMN yang melaksanakan tugas. Ya, gitu, ya. Mas. Nah, kalau tadi seperti saya sebut, saya bacakan sebelumnya bahwa total utang Waskita Karya itu 90 triliun. Tapi yang direstrukturisasi ini kan hanya 75% dari 29 triliun utang-utang terhadap perbankan nasional tadi ya. Nah, ini kan berarti masih ada utang-utang lain yang menjadi beban dari Waskita Karya dan kita belum mendengar adanya restrukturisasi. Jadi kira-kira menurut perkiraan Bang Said Didu, bagaimana nasib Waskita Karya ini? Saya melihat bahwa kemungkinan besar itu adalah utang kepada subkontraktor yang tidak bisa direstruct. Itu enggak. Nah, bisa juga utang kepada supplier. Ya bisa juga utang kepada bank-bank yang tidak mau restruct. Sehingga yang tanda kutip dipaksa untuk melakukan restruct adalah bank BUMN. Nah, jadi kira-kira 70 triliun itu adalah utang-utang di luar pinjaman ke bank BUMN. Nah, kita harus paham sekarang bahwa karena banyak penugasan proyek-proyek tidak layak seperti bandara, kereta api, kemudian pelabuhan, jalan tol, ini akan menghadapi semua pemasukan, maka hampir seluruh BUMN saya perkirakan mungkin juga kereta api sudah melakukan restruct, PLN juga sudah melakukan restruct, Pertamina juga sudah mungkin melakukan restruct. Kita cuma tidak tahu karena dia perusahaan tertutup. Garuda sudah jelas sudah menghadapi persoalan. Jadi saya melihat bahwa gangguan penularan penyakit dari penugasan pemerintah kepada BUMN untuk proyek-proyek tidak layak secara ekonomis sekarang sudah merambat ke bank-bank BUMN. Ya. Saya pikir, Mas. Oke, apa dampaknya kalau itu kemudian sudah mulai merambat ke bank-bank BUMN?
Nah, kalau ini cukup panjang, kalau umpamanya cukup panjang dan perkiraan saya ini bandara, tol, kemudian pelabuhan, kereta api mungkin Pak 5 tahun ke depan baru bisa bangkit. Paling cepat 5 tahun ke depan baru bisa kembali sesuai studi yang ada. Tapi dampaknya adalah perbankan akan mengalami gangguan kesehatan perbankan, kesehatan keuangan, karena seharusnya kredit-kredit yang diberikan itu kan harusnya sudah dibayar, tapi tidak dibayar. Yang problem adalah sumber pembiayaan yang digunakan bank. Sumber pembiayaan yang menggunakan bank ini mungkin pada saat itu adalah sumber pembiayaan yang bunganya masih tinggi. Masih tinggi, sementara dia harus tetap membayar bunga deposito orang, bunga tabungan orang untuk menutupi untuk membayar itu untuk sebagai kewajibannya. Tapi dia tidak menerima masukan dari dana yang dipinjamkan tersebut karena direstrak, diundur pembayarannya. Wah, ini kalau sudah masuk ke perbankan menjadi jauh lebih serius kan? Nah, ini memang agak serius di perbankan ini. Cuma perbankan ini agak ditolong, tapi agak masih tertolong karena dia bisa membelikan uang rakyat yang diterima bunganya rendah. Tabungan kan sekarang sekitar 2%, deposito 3,5%. Tapi dia belikan SUN, surat utang negara 6,8%, bisa tertutupi dari situ perbankannya. Tapi sampai sejauh mana itu juga harus dihitung karena tidak mungkin juga bank sekarang punya likuiditas lebih karena tadi yang harusnya debitur membayar tapi melakukan restruct semua sehingga tidak ada pemasukan di tahun-tahun ini. Ya, dan kita tahu bahwa utang-utang kan kalau namanya yang disebut SUN atau SBN ini kan kaitannya dengan keuangan pemerintah juga. Sementara kita lihat dari hitung-hitungannya kalkulasi fiskal kita juga mengalami berbahaya juga ini soal komitmen-komitmen pemerintah untuk membayar utangnya ini. Nah, yang menarik juga Mas Hersul ya itu bahasan lain lagi. Yang menarik sekarang adalah digunakannya pemerintah mengambil utang dari SUN, kemudian memberikan bantuan lagi ke BUMN dalam bentuk penyertaan modal negara untuk membangun jalan tol. Ini siklus yang sangat membingungkan. Bayangkan, yang menarik itu pemerintah mengambil surat utang negara dengan bunga 6,8%. Kemudian memberikan penyertaan modal negara atau bantuan investasi kepada BUMN. Dengan saya dengar dikasih 0% atau 3%. Kalau penyertaan modal negara berarti 0%. Kalau bantuan investasi 3%. Yang sangat rawan, yang harus diperhatikan adalah bahwa ini ada potensi menguntungkan orang lain dengan mekanisme ini. Begini Mas Hersu, bahwa pemerintah mengambil utang dengan bunga 6,8%. Dia berikan umpamanya kepada BUMN yang TBK, yang pemilik sahamnya ada orang lain. Artinya pemerintah mensubsidi pemilik saham lain dengan mengambil bunga dari rakyat yang lebih tinggi. Jadi, saya kasih contoh orang yang begini. Dia umpamanya mengambil bunga dengan SUN 100 triliun dengan bunga 6,8%. Kemudian dia pinjamkan dia kasih penyertaan modal negara ke BUMN yang TBK. TBK dengan 0%, berarti rakyat menanggung 6,8% bunganya, BUMN tidak membayar bunga, maka rakyat yang menanggung beban bunga tersebut kepada pemilik saham yang bukan pemerintah. Nah, jadi ini harus diwaspadai. Jadi orang-orang pemilik saham di BUMN yang mendapatkan penyertaan modal negara atau bantuan investasi dengan bunga rendah, itu jelas-jelas sudah merugikan negara, merugikan rakyat. Karena rakyat yang membayar bunganya, tetapi penerimanya tidak membayar bunga. Ya,
Nah, kalau Anda lihat, kita balik lagi soal BUMN itu kebanyakan yang akan mengalami situasi keuangan yang buruk seperti Waskita Karya ini kebanyakan BUMN karya ya sejauh ini ya. Perkiraan saya BUMN karya pasti sudah mengalami semua. Pasti saya pastikan. Saya pastikan. BUMN jasa seperti bandara saya yakin sudah mengalami. Kemudian saya yakin listrik sudah mengalami, PLN sudah mengalami, kemudian pelabuhan sudah mengalami, saya yakin sudah mengalami semua beban utang karena bisnisnya menjadi sangat lesu. Dan saya yakin, nah, yang bahayanya pemerintah tetap memberikan penugasan padahal istilah saya, penugasan pemerintah kepada BUMN terhadap proyek-proyek yang tidak layak itu adalah pemerintah sedang menyuntikkan virus ke dalam BUMN yang bisa mematikan BUMN. Itu bukan menyuntikkan vitamin, tapi menggunakan virus untuk mematikan BUMN. Karena itu proyek tidak layak. Ya. Mas. Oke, dalam situasi semacam ini apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk kalau toh tidak bisa menyelesaikan persoalan, mengurangilah beban dari BUMN dan juga perbankan ini? Saya pikir tidak ada jalan lain, hentikan dulu proyek-proyek yang tidak layak. Karena itu betul-betul mematikan BUMN. Nah, problem sekarang, Mas Her, problem sekarang saya yakin mungkin sepertinya pemerintah ini mengabaikan terhadap beban jangka panjang, betul-betul mengabaikan beban jangka panjang, baik terhadap BUMN maupun terhadap fiskal dan moneter fiskal. Itu betul-betul. Jadi Mas Her harus bisa bayangkan dari fiskal saja. Apakah masuk akal? Masuk akal. Utang sekarang belanja wajib. Belanja wajib itu belanja mandatori yang harus dikeluarkan oleh negara. Tidak bisa. Kalau itu tidak dikeluarkan berarti negara sudah bubar. Belanja wajib pemerintah itu gaji, kemudian biaya pendidikan, kemudian dana transfer ke daerah, kemudian bunga cicilan utang dan bunga utang, itu perkiraan saya itu sudah sekitar 1.800 triliun. 1.600, 1.800 triliun. Pendapatan pajak itu hanya sekitar 1.500, 1.400 triliun. Nah, artinya belanja wajibnya saja itu sudah melebihi dari pendapatan. Ya. Ibarat kalau di rumah tangga, biaya beli listrik, cicilan rumah, cicilan motor, kemudian beli beras untuk makan, itu sudah lebih besar daripada penghasilannya. Yang mana? Tapi masih ngotot untuk membangun gerbang rumah, masih ngotot membangun rumah baru malah, maksudnya gerbang rumah itu kemudian membangun jalan di depan rumah, padahal pemasukannya sudah tidak cukup untuk menutupi belanja wajibnya. Ya. Nah, maksudnya kenapa saya katakan ini, masih ada ide membangun jalan tol, membangun ibu kota baru, sementara pengeluaran wajibnya sudah melebihi daripada pendapatan. Itu Mas ya. Oke, sebenarnya rumusnya sejak awal sederhana dan sama ya, tapi itu entah kenapa kelihatannya pemerintah sekarang nggak peduli gitu. Ini yang kadang-kadang kita dengan akal sehat kita tidak bisa mencerna ini, Bang Said. Ya itulah saya katakan, dia mengabaikan betul kepentingan beban jangka panjang. Dia pokoknya ingin selamat saja sekarang, masa bodoh yang akan datang. Itu yang menurut saya sangat bahaya. Nah, jadi akal sehat saya sama sekali tidak ketemu cara, kita ketemu rasionalitas mengambil kebijakan seperti ini sekarang. Itu dengan belanja wajib sudah melebihi pendapatan, tapi masih ngotot untuk belanja-belanja yang tidak dibutuhkan, belum dibutuhkan. Oke, baik. Terima kasih Bang Saididu, karena memang ya mau dicari penjelasannya mau apapun nggak akan ketemu gitu ya. Jadi saya pikir Mas Hersu, saya sangat berharap bahwa ini jangan hanya melihat fiskal, BUMN ini harus dilihat, karena kalau BUMN runtuh, maka ekonomi itu akan runtuh. Dan ini saya tiap hari di kontak teman-teman BUMN, semua sudah menghadapi persoalan yang sangat berat, cuma tidak ada yang berani bicara. Ya.
Saya menyatakan janganlah bicara. Nanti kalau dipecat semakin banyak lagi orang. Jadi biarkan Said Didu saja yang bicara. Oke. Biarkan saya yang bicara. Ya, terima kasih Bang Said Didu. Jangan pernah berhenti untuk terus berbicara ya. Walaupun gratis. Yes, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.